Wa inna Lutan, dan sesungguhnya Lut itu laminal mursalin, sungguh termasuk orang yang diutus. Idh najjainahu, ketika kami menyelamatkannya, wa ahlahu, dan keluarganya, ajmain, seluruhnya, illa ajuzan, kecuali perempuan yang tua, fil ghabirin, dalam keadaan tertinggal. Summa dammarna, kemudian kami binasakan al-akhirin, yang lainnya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, latamurruna alaihim, sungguh kalian melewati mereka, musbihina, di waktu pagi, wabil laili, dan di waktu malam. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau mengerti? Kisah ini ditempatkan oleh Allah pada kisah yang kelima di dalam surat ini. Setelah Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Harun dan Ilyas. Lalu di sini Allah menjelaskan bahwa bukan hanya mereka itu, melainkan Lut juga termasuk seorang yang diutus. Nama lengkapnya adalah Lut bin Haran, dan Haran ini adalah saudara Ibrahim. Jadi Lut itu keponakannya, keponakan Ibrahim alaihissalam, sezaman dengan beliau. Dan beliau diutus kepada kaum yang bernama kaum Sadum, ahli Sadum. Dan hingga saat ini orang apabila ada sebagian orang yang melakukan penyimpangan seksual sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada waktu itu, dikarenakan negeri tersebut adalah bernama Sadum, sehingga orang melakukan perbuatan itu adalah perbuatan kaum Sadum, yaitu sodomi, bukan sotomi. Sotomi mah eta raos, makanan. Perbuatan kaum Nabi Lut disebut liwat. Liwat itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu satu peristiwa di mana laki-laki itu melakukan hubungan dengan laki-laki lagi. Dan baru dikenal sejak zaman Adam, itu peristiwa di zaman Nabi Lut alaihi salam. Maka pada saat itu Allah mengutus para malaikat kepada Ibrahim untuk memberi kabar bahwa Ibrahim akan diberi kabar gembira atau akan diberi keturunan bernama Ishak. Lalu para malaikat itu diutus kepada Lut untuk membinasakan kaumnya. Jadi para malaikat datang terlebih dahulu kepada Ibrahim, lalu setelah itu baru
membinasakan kaum Nabi Lut, dan cara membinasakannya itu adalah dengan cara membalikkan tanah dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kita melihat ada peristiwa seperti itu di zaman sekarang. Di Petobo, Sulawesi Tengah itu, di Palu itu terjadi demikian. Yaitu satu kondisi di mana lumpur dari bawah itu naik ke atas dan perumahan yang begitu banyak itu justru turun ke bawah. Mereka terkubur, bukan hanya orangnya melainkan dengan seluruh kekayaannya. Dan juga ada fenomena tanah itu berjalan. Berjalan bukan hanya 1-2 meter, melainkan kiloan meter. Kebun kelapa itu awalnya di sini, sekarang itu kok malah kebun kelapa itu ada di sana. Pasti yang bingung itu BPN, iya kebun kelapa usaha itu. Ini kebun kelapa usaha. Ini fenomena tanah bergerak. Jadi sudah ada sejak zaman Lut itu demikian. Jadi kalau sekarang itu ada sebuah penyakit, yaitu berupa virus HIV, ya, penyakit AIDS, yang hingga saat ini belum ada obatnya. Nah, pada waktu itu pun bisa jadi mereka itu dibinasakan itu dengan cara demikian, yaitu dibalik lemahkan. Dan kita juga melihat bagaimana peristiwa di Jawa Timur, ya, di Porong Sidoarjo, di mana ada satu kawasan entah berapa kecamatan, yaitu fenomena lumpur. Terus saja lumpur itu dari bawah itu naik ke atas. Masjid yang tadinya 2 tingkat sekarang sudah, ya, kita berada di atap masjid, malah lebih dari itu. Jadi hal ini tidaklah aneh mungkin bagi kita di Indonesia. Ada 2 peristiwa yang kita menyaksikan sendiri di era sekarang ini. Wa inna Lutan laminal mursalin, sesungguhnya Lut itu pun bagian dari orang-orang yang diutus. Untuk apa Allah jelaskan kepada kita? Mereka ini adalah orang yang berbaris, memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, karena Lut menyuruh umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah barisan para rasul. Mereka itu adalah kelompok yang selamat. Kita ingin agar kita pun masuk dalam kelompok yang selamat. Firqatun najiyah, satu golongan yang akan selamat, tidak akan celaka sebagaimana umat-umat yang dibinasakan tempo dulu. Idh najjainahu wa ahlahu ajma'in, ketika kami menyelamatkan Lut beserta keluarganya, ajma'in, seluruhnya. Allah selamatkan mereka, juga Lut seluruhnya, akan tetapi illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan yang termasuk orang yang ketinggalan, yaitu tertinggal dalam adab. Jadi istri Nabi Lut tidak diselamatkan karena itu bagian dari mereka yang dibinasakan. Semua yang kita temukan pada surat ini
gambaran bahwa di zaman nabi-nabi terdahulu itu ada yang syaqiyun, ada yang sa'idun. Ada yang diselamatkan dan ada juga yang dibinasakan. Ini gambaran bahwa kita mau berbaris di mana? Kita mau mengambil jalan yang mana? Ini adalah bagian dari pilihan. Sok pada milih nu mana. Allah Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetara maksa Allah mah pek. Bade nu mana cenah. Aya cenah bade salamat, bade hoyong nyandak jalan salamat, silahkan. Ieu cenah abdi mah rek ngabunuh, rek ngalakukeun itu juga itu. Allah itu Rahman Rahim. Apakah Allah menciptakan neraka, menciptakan api yang panas itu adalah bagian dari kebengisan, ketidak Rahman Rahiman Allah? Justru Allah teh Rahman Rahim. Mengapa Allah membuat neraka, membuat api yang panas dan membuat siksa? Itu adalah bagian dari Rahman Rahim Allah. Dianggap nanti, wah Allah teh tidak Rahman Rahim karena Allah membuat neraka. Justru Allah membuat neraka itu bagian dari Rahman Rahim. Seorang guru kemudian dia mengajar kepada anak didiknya, itu bukan hanya memberikan pujian, tapi terkadang guru itu karena saking sayangnya memberikan hukuman. Apakah hukuman itu adalah bagian dari seorang guru yang tidak adil, yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak didiknya? Justru hukuman itu untuk mendidik agar anak didik itu dewasa. Mengapa Allah membuat neraka? Supaya manusia sarieun, tak engke teh lalempeng. Nyata cenah abdi mah teu sieun, pek teu sieun mah. Allah mah nyaah pisan, pek atuh cenah. Abdi mah rek nguji we cik ieu kumaha cenah damelan Allah teh kuateun teu di neraka. Pek we. Silahkan. Jadi jangan dianggap bahwa Allah itu maha bengis atau maha tidak Rahman dan tidak Rahim. Justru Allah itu Rahman Rahim. Seorang anak kemudian disuruh untuk membersihkan WC karena dia tidak menghafal misalnya, maka jangan dianggap itu sebagai sebuah orang tua teu nyaah ka abdi. Justru orang tua teh nyaaheun pisan supaya kamu tidak malas, supaya kamu tidak tidak melalaikan tugas, kan begitu. Jadi mengapa Allah membuat neraka? Mengapa Allah tidak hanya surga saja? Itu adalah bagian dari Rahman Rahimnya, supaya manusia itu lalempeng mengikuti aturan kehidupan yang Allah sudah tetapkan. Jika kaum Nabi Lut tidak dibinasakan, nanti akan terjadi dan akan ada penyakit penyimpangan seksual ini pada masa yang akan datang. Dan ternyata walaupun dibinasakan, penyakit ini menular sampai sekarang. Sehingga ada yang disebut dengan LGBT sekarang ya. LGBT. Maka itu adalah bagian dari peristiwa di zaman Nabi Lut alaihi salam. Sadum itu di sekitar kota Syam. Jadi Syam waktu itu, ya sekarang ini mungkin ada beberapa negara di situ. Ada Palestina, ada Yordan, ada Damaskus itu ya, ada Syam ya. Kemudian ada juga ya Israel ya. Sebetulnya dulunya tidak ada itu Israel,
tapi dulu itu ada Palestina, kemudian Yordan. Sekarang itu ada Palestina, ada Israel, ada Yordan. Nah, kemudian di situ ada Laut Mati. Nah, Laut Mati ini menurut sebagian bahwa itulah negeri Sadum. Syam ini termasuk yang daerah yang dingin. Di musim panas itu agak dingin, sehingga orang-orang Mekah itu berdagang ke negeri Syam. Rihlatas syita'i was-sayf. Orang Mekah itu pergi berdagang, berniaga ke negeri Syam, membawa buah-buahan dan sayur mayur. Kemudian ke negeri Yaman itu membawa fashion, membawa atau mengambil tenun kain. Jadi orang Mekah itu bisa hidup karena rihlatas syita'i was-sayf. Di daerah tersebut memang termasuk kategori yang subur begitu. Dan daerah itu cukup banyak sekali situs-situs sejarah. Makanya di sini wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Sesungguhnya kalian sungguh melewati mereka itu baik di waktu pagi maupun di waktu malam. Jadi seringkali hilir mudik orang-orang Mekah itu. Tapi mengapa kalian tidak dijadikan itu sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah ibrah dan pelajaran bahwa mereka dulu ditenggelamkan dikarenakan tidak mengikuti dan tidak beriman kepada Nabi yang diutusnya. Sejarah hanya tinggal sejarah, tidak dijadikan ibrah, tidak dijadikan pelajaran. Padahal wa innama fil qasasi la ibratun liulil absar. Hanyalah ya kisah-kisah itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki pikiran. Pengalaman itu konsisten, suka memberikan guru atau menjadi menjadi ibrah ya, menjadi pelajaran. Seorang akan belajar dari kegagalan, dan pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga dan selalu istiqomah untuk memberikan kegagalan demi kegagalan kepada seseorang. Dan seorang yang memiliki pikiran tidak akan mungkin dia mau masuk ke dalam satu jurang itu 2 kali. Tidak mau. Selalu saja ya ingin menghindar dari peristiwa-peristiwa yang pertama. Maka dengan demikian, kalau kita suatu saat itu pergi ke daerah tersebut, ya, biasanya kalau seorang umroh kemudian dengan rute ke Palestina, yaitu ke Aqsa, itu biasanya ada satu kesempatan untuk pergi ke Laut Mati. Laut Mati itu disebut laut, itu tidak nyambung ke laut manapun. Disebut danau, asinnya melebihi dari laut. Kan tidak ada danau yang asin, tapi ini asinnya luar biasa. Saking asinnya sehingga tidak lagi asin melainkan pahit. Kadar garamnya itu tinggi sekali. Saking tingginya kadar garam, seorang berwudu saja langsung camak-plak bodas. Tapi itu sulfurnya, lumpur dari Laut Mati ini laku keras. Kalau kita kebetulan lewat di Lembah Yordan, di situ ada sebuah supermarket, itu khusus ada orang Indonesianya, itu menjelaskan ini lumpur untuk apa saja.
Dari mulai lumpur untuk masker, kemudian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Biasanya mereka itu tahu ini untuk sabun, untuk kulit, untuk kecantikan dan lain-lain. Itu dengan dipatok harganya itu dengan dinar Yordan, dan dinar Yordan itu melebihi dari US dollar. 1 dinar itu 1,5 US dollar. Dan ya belanja di situ seperti murah. Seberapa dinar itu? 25 sabaraha. Ya, kali saja. Jadi kalau 1 US dollar itu dalam bentuk rupiah 14.000, maka 1 dinar Yordan itu 20.000 rupiah, begitu. 20.000 rupiah. Jadi 20 dinar kali 20.000 sabaraha? 400.000. 400.000 cenah. Entong. Moal balanya, gitu terus. Haye we dikana rupiah-rupiahkeun. Begitu orang mau pulang, ngacen abdi teu balanya wae. Nu sanes angka ribu, atuh bonganna. Nah, teu balanya. Jadi disitulah ada rute kita akan masuk ke wilayah tersebut. Dan banyak sekali ya oleh-olehnya di Laut Mati itu. Jadi hal-hal yang seperti itu untuk kulit, permajaan kulit dan lain-lain itu biasanya berada dihasilkan di laut tersebut. Summa dammarnal akhirin, kemudian kami binasakan yang lain. Allah menyuruh kepada Lut agar pergi di malam hari dan biarkanlah istrinya untuk ditinggalkan, karena dia itu termasuk orang yang tertinggal dalam siksaan. Walaupun itu adalah masih keluarga, masih termasuk orang yang ada kaitan dengan Nabi tersebut, Allah tidak segan-segan untuk membinasakan. Jadi seorang apabila beriman kepada nabinya, tentu dia akan termasuk golongan yang selamat. Sementara orang yang tidak mengikuti, tidak mentaati nabinya, mereka itu termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang binasa. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan selamat. Sadayana ge haroyong salamet. Seorang menjadi pejabat untuk apa kalau berakhir dengan kebinasaan dan kecelakaan? Saat ini kita menyaksikan betapa setelah dia diangkat menjadi gubernur, semua orang itu melihatnya, memandangnya. Tapi begitu selesai jadi gubernur, ngaringkuk di Sukamiskin. Sehingga di penjara-penjara itu kalau kita kunjungan, geningan itu pejabat wungkul. Kita salat di situ, di masjid tiba-tiba datang. Waduh, biasanya kan kalau melihat orang yang melakukan perbuatan jahat itu kelihatan memakai tato dan lain-lain. Tapi begitu datang ini barisan, orangnya bersih-bersih. Kemudian jam tangannya juga bagus-bagus. Saha iya teh? Oh, ternyata ini adalah kepala PDAM, ini kepala dinas, ini kepala anu. Wah. Karena ya itu tersangkut korupsi, tersangkut hukum, ya, karena itu menyalahi dan tentu saja menyalahi jabatan yang dia emban. Jadi dengan demikian orang-orang Mekah itu tidak menjadikan peristiwa dan tempat yang biasanya dia lewati baik di waktu pagi maupun di waktu petang
Kenapa tidak dijadikan itu sebagai ibrah dan pelajaran? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Seperti orang tinggal di dekat pekuburan, itu mestinya kuburan yang dia lewati setiap hari, setiap detik, setiap menit harusnya menjadi ibrah dan pelajaran. Iya mah ngelakukan kemaksiatan di luaran kuburan. Justru kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai taman, tempat di mana mereka melakukan kemaksiatan. Mestinya itu dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran, bahwa kita kelak itu akan dikubur di ruang siga itu. Bagaimana mungkin hati kamu itu menjadi hidup apabila kamu meyakini bahwa kematian itu benar adanya, tapi kamu sendiri tidak membawa bekal untuk kematian tersebut. Matat qulubukum, hati kamu menjadi mati itu. Padahal di depan matamu itu ada banyak peristiwa dan tempat yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran untuk menghidupkan hati, agar hati itu berada berbaris bersama orang-orang yang selamat dan diselamatkan. Ini jadi kalau orang pergi kemana saja, siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di Palestina, di Yordan, di Israel, atau di kota Mekah dan Madinah, itu banyak sekali pelajaran yang harus kita jadikan sebagai ibrah, dan itu adalah situs-situs para nabi dan para rasul, mana yang selamat dan mana yang celaka. Wallahu a'lam bishawab.